Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Prastianingsih dengan NIM F100 2073. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai performance appraisal atau nanti di dalamnya itu ada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja itu sendiri itu apa? Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kinerja karyawan terhadap standar yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu biasanya sudah memiliki standar-standar untuk melakukan penilaian kinerja. Lalu untuk fungsi penilaian kinerja tersebut itu sebagai umpan balik kinerja sebagai dasar penentuan kebutuhan pelatihan untuk karyawan, lalu dasar ketentuan untuk kompensasi, terus bisa untuk pengambilan promosi jabatan, lalu dapat juga digunakan dalam pemutusan hubungan kerja. Jadi apabila kinerja karyawan tersebut itu menurun, maka perusahaan itu bisa memecatnya dengan alasan kinerjanya itu buruk. Nah, landasan apa yang bisa menyimpulkan perusahaan itu untuk menyimpulkan suatu pegawai itu memiliki kinerja yang buruk? Nah, itu juga didapatkan datanya itu dari penilaian kinerja dari perusahaan tersebut. Lalu siapa yang menilai dan memberi umpan balik? Nah, yang memberi penilaian itu ada supervisor, terus self appraisal, peers, subordinates, lalu customer itu juga sangat berpengaruh, sama electronic monitoring. Lalu ada appraisal meeting. Nah, appraisal meeting ini menggunakan perancangan kinerja atau form rating untuk evaluasi kinerja tersebut. Lalu dimulailah untuk diagnosis kinerja dari karyawan tersebut. Lalu perencanaan pada masa yang akan datang dari dasar-dasar evaluasi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu mendokumentasi proses komunikasi. Lalu ada merencanakan tindak lanjut untuk karyawan yang memiliki kinerja yang baik ataupun yang buruk. Lalu evaluating proses itu ada mendorong karyawan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dari hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh atasannya. Lalu dapat mengacu pada data dan informasi untuk membuat justifikasi di dalam melakukan penilaian tersebut. Lalu apabila terjadi perbedaan pendapat, maka akan ditemukan dasar yang sama karena penilaian kinerja itu sudah ada dasarnya dari perusahaan tersebut. Lalu bila mana menggunakan sistem rating, perlu adanya pemahaman mengenai item sebelum ada item yang ada sebelum rating itu dilakukan. Lalu ada potensi bias. Nah, potensi bias ini itu ada halo atau horn effect, satu baik, yang lain juga baik. Lalu leniency atau terlalu murah, atau strictness terlalu mahal, central tendency di tengah-tengah, primary itu kesan pertama, recency itu ada kesan terakhir, lalu kontras atau terpengaruh pada sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan akurasi penilaian. Nah, itu dalam form itu nanti akan ada format skala penilaian, lalu ada tambahan informasi di memori dan writer training. Nah, sekian dari yang saya jelaskan, semoga sudah jelas. Apabila ada kurangnya mohon maaf, lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.